Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah Majlis Ta'lim malam Jumat Masjid Al-Barkah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita pada malam hari ini semakin ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan takwa. Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini banyak yang hadir, banyak yang datang, bahkan ada wajah lama tapi stok baru. Apa stok baru wajah lama gitu ya? Kita ucapkan selamat datang dan bergabung kembali buat abang kita, Abang Kadir, Abang Kadir Haji Katup, Haji Katup. Kita sudah lama merindukan beliau karena mungkin sesuatu dan lain hal. Mudah-mudahan beliau istiqomah kembali bergabung dengan kita. Paling tidak silaturahmi kita dengan almarhum ayahanda tercinta masih bisa berlanjut melalui wasilah Majlis Taklim kita yang mulia ini, yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait, Sahibul Hajat, guru kita Bapak Dr. Andes Haji Udin Bahrudin LC Al-Bantani, yang baru dan masih hangat kembali dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Baru 2 minggu ya Ustaz ya. Kalau kata orang tua dulu 40 hari ini kayaknya malaikat dari Makkah, dari Madinah masih nempel nih di tubuhnya Ustadz kita. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdekatan dengan dia dan minta doa dengan dia. Terutama Ustadz Sukri Marpaung kayaknya udah nempel aja terus sama Bapak Ustadz Ajudin Barudin. Minta keberkahannya agar tahun depan beliau juga bisa punya rumah kayak gini, nggak ngontrak lagi gitu ya, dan bisa pergi haji lagi. Guru kita Bapak Haji Herman Bakri Hermawan LC ya, lulusan Sengkarang atau lucu sekali. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Wijaya yang senantiasa bersama dengan kita, dan Ustadz Haji Sukri Marpaung serta ustadz-ustadz yang lain yang salah satunya sudah hijrah ke Medan, yaitu Ustadz Haji Arifin Marpaung dan juga Bapak Ustadz Haji Sayat. Kita doakan semoga guru-guru kita, para ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan bimbingan di Majlis Salim ini, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah muliakan keluarganya dan anak cucunya. Orang tua kita yang masih setia dengan kita, sepertinya satu-satunya sekarang Bapak Haji Bonit, yang tadinya ada Pak De Semo, tapi sepertinya Pak De Semo sudah berpaling ke lain hati apa gimana ini? Bang Arman, Pak De, ya saya sudah lama tidak melihat sosok beliau. Kita kembali doakan mudah-mudahan beliau bisa bergabung lagi bersama dengan kita. Setelah Pak Haji Muhadi benar-benar cuti total, kita berharap Pak De Semo dan Pak Haji Bonin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kepada yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Udin Bahrudin, kami berpesan juga di rumahnya ada 3 bujang, 3 pemuda, 3 suami yang soleh. Ini kalau bergabung dengan kita kayaknya tambah rame nih, ya. Si OO, si Opit, terus mantu ganteng kita nih, Masya Allah. Kita harapkan bisa bergabung kepada kita setiap malam Jumat. Ustadz, walaupun nggak jadi anggota arisan, asal mereka di sini malam Jumat digotong aja rame-rame Ustadz. Ya, biar rame. Nah, apalagi nih si Upit nih kayaknya udah semangat banget nih kayaknya ngaji nih. Jangan mau kalah lu sama si Uus, udah bisa mimpin Yasin. Lu juga bisa. Malam Jumat depan lu yang mimpin. Baik, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tema kita kali ini adalah ingin kembali mempertajam dan memperdalam apa sesungguhnya makna daripada haji yang mabrur. Kebetulan tuan rumah kita baru kembali dari kota suci Makkah. Paling tidak ini akan mengingatkan dia, menyegarkan pikiran dan hatinya, sekaligus juga untuk memotivasi kita bersama. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas baginya melainkan daripada surga yang Allah janjikan kepadanya. Banyak ulama-ulama hadis yang sepakat memberikan penafsiran terhadap hadis ini. Hadis ini adalah kontrak seumur hidup, kontrak sampai mati. Apabila ada orang yang sudah menunaikan ibadah haji, dia harus punya komitmen tetap menjaga kemabruran hajinya sampai dia wafat. Insya Allah. Jadi kemabrurannya itu akan semakin terlihat dan semakin terjaga setelah dia kembali berkumpul bersama dengan keluarganya, berkumpul di tengah-tengah keluarga. Kemudian para sahabat pernah bertanya juga kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ciri haji yang mabrur?" Nabi hanya menjawab dengan 2 jawaban. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Orang kalau sudah kembali dari menunaikan ibadah haji, diharapkan mulutnya semakin baik, tutur sapa bahasanya semakin bertambah lembut. Yang tadinya suka marah-marah sama istri dan anak-anak, sekarang berubah menjadi penyayang, menjadi pengasih, dan orang yang paling lembut terhadap keluarganya. Sehingga Nabi juga memberikan isyarat, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafahum li ahli. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya kepada Allah dan Rasul, baik akhlaknya kepada kedua orang tuanya, baik pula akhlaknya kepada istri dan anak cucunya, serta tetangga dan masyarakat sekitarnya. Maka Rasul pun memberikan penyempurnaan. Dia adalah sosok suami, sosok ayah yang paling lemah lembut dan paling penyayang terhadap istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz Haji Udin Bahrudin setelah kembali dari tanah suci ini tidak akan pernah lagi ada bahasa-bahasa yang kurang baik yang keluar, marah-marah, emosi, ujub, apalagi tuh kibir, sambar geledek, udah gak ada lagi keluar. Yang keluar sekarang adalah bahasa-bahasa yang lebih baik dan bahasa-bahasa yang lebih lembut.
Jadi cirinya yang kedua itu adalah ucapannya semakin bertambah baik. Saya sih berharap Ustadz Haji Udin Bahrudin setelah kembali dari tanah air ini menjadi sosok yang tawadu, sosok yang sangat peramah dan sangat penyantun kepada siapapun, dan tidak pilih kasih terhadap pelayanan terhadap jamaah dan umat. Contohnya, Awing dengarin, saya lagi ngomong sama Ustadz Haji Udin Bahrudin, diajak ngobrol lagi. Contohnya, di kampung kita ada orang meninggal, ada orang yang wafat. Ini orang kalau sudah pergi haji, sudah pulang dari haji, gak pilih-pilih tuh untuk datang. Dia akan datangi, dia akan sempatkan dirinya untuk menghadiri, tanpa harus diundang. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai image masyarakat terhadap ustadz yang pulang haji itunya makin tinggi gitu loh, egonya makin tinggi, apalagi ya, pamornya juga makin tinggi, sehingga pelayanannya kepada masyarakat semakin berkurang. Nauzubillahi min. Ciri yang ketiga adalah it'amut ta'am. Orang yang telah mendapatkan predikat haji yang mabrur itu, dia gemar memberikan makanan kepada siapa saja, kepada sahabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Saya atau mungkin kita semua, Pak Haji Jamadi juga mungkin pernah merasakan nikmatnya kelapa muda, nikmatnya kelapa hijau. Siapapun yang lewat, siapapun yang mendapati kelapa lagi diturunkan, pas ustadznya lagi ada, pasti disuruh mampir, pasti disuruh bawa. Mending bawanya satu dua, satu tandan kadang-kadang gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita kalau udah dikasih sekali mau dikasih lagi kayaknya gimana gitu ya, malu gitu. Tapi kalau Awing kayaknya enggak deh. Selanjutnya, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya memberikan rincian sebagai berikut. Kata-kata mabrur itu berasal dari kata barra yabirru, yang artinya adalah tunduk, taat, atau menepati janji. Jadi orang yang layak mendapatkan predikat haji yang mabrur itu adalah mereka yang telah mengikat janji setia kepada Allah untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menunaikan ibadah haji, yang pertama dia lakukan adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Itu artinya dia telah berusaha menepati janjinya, berada dalam lingkungan, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bahwa seorang yang telah meraih predikat haji itu, dia semakin termotivasi untuk berusaha, bekerja, mencari rezeki bagi dirinya dan keluarganya, yang pada akhirnya endingnya Allah memberikan keberkahan rezeki kepadanya, seperti yang dicontohkan oleh perjuangan Ibunda Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetapi pada akhirnya Allah memberikan rezeki itu lewat hentakan kaki Nabi Ismail alaihis, sehingga sampai detik ini, mungkin sampai dunia kiamat, air Zam-Zam itu tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Puncaknya ibadah haji itu adalah ketika mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Mereka berdiam diri, mengenal Allah dan mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, ketika waktu wukuf di Arafah, Allah meminta seluruh malaikat-malaikatnya untuk turun
menyaksikan jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Sehingga Allah mengatakan kepada seluruh malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah oleh kalian tamu-tamuku, duyufur rahman, mereka datang dari penjuru tanah air yang sangat jauh. Mereka mengorbankan harta, tenaga dan pikirannya. Mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaannya. Itu mereka lakukan karena ketaatannya kepadaku. Ungkapan labbaik Allahumma labbaik mereka telah aku kabulkan dan telah aku dengarkan. Maka hari ini apapun yang mereka minta pasti akan kukabulkan. Apabila mereka meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni semua dosa dan kesalahannya. Apabila mereka meminta rezeki dan keselamatan kepadaku, maka rezeki dan keselamatan itu pun akan kuberikan kepada mereka. Bahkan jaminan surga untuk mereka pun telah aku sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu balasan yang paling sempurna, balasan yang paling pantas baginya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, besar harapan saya bagi teman-teman yang sudah membuka tabungan haji, baik itu di bank maupun di tabungannya sendiri di rumah, yakinkanlah diri kepada Allah bahwa satu saat kita pun akan mendapatkan giliran yang sama. Kalaupun nggak sampai umur kita untuk ibadah haji, minimal umroh kita akan bisa laksanakan itu. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Ari, tanya sama Bang Romli, tanya sama Ustadz Sukri Marpaung, tanya sama Bang Haji Payung, tanya sama Pak Bonin, betapa indahnya suasana ketika umroh tersebut. Sesungguhnya ibadah umroh dengan haji itu hampir-hampir sama, bedanya hanya satu doang kayaknya. Bedanya hanya di waktunya, tidak ada wukuf di padang Arafah dan tidak ada melempar jumroh. Adapun yang lainnya semuanya sama, tawafnya sama, sa'inya sama. Bahkan orang yang umroh itu kemungkinan dia bisa memperbanyak ibadah umrohnya. Kalau dia mampu mungkin tiap hari dia akan lakukan ibadah umroh itu. Selanjutnya setelah dia selesai melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka dia pun akan bermabit dan bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu dia diminta oleh Allah berdiam sejenak melewati waktu malam, dan disitulah dia mengambil batu untuk melempar jumroh sebanyak 3 hari. Hari pertama hanya melempar jumroh Aqabah. Setelah itu hari kedua dan hari ketiga melempar 3 jumroh. Setelah selesai melempar 3 jumroh itu berarti dia telah melakukan komitmen yang kuat melawan hawa nafsu, melawan segala godaan setan iblis laknatullah, dan hanya berpegang teguh dan berpihak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dia melakukan rangkaian ibadah haji yang melempar jumroh yang terakhir, baik dia napar awal maupun napar sani, maka dia harus menyempurnakan rukun haji yang terakhir, yaitu melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu sama dengan tawaf kudum, sama dengan tawaf umroh biasa. Namun ini masih dalam satu rangkaian daripada rukun haji tersebut. Setelah dia selesai melaksanakan tawaf ifadah, maka sempurnalah dia menjadi haji yang mabrur. Sempurnalah dia menjadi orang yang dipilih oleh Allah dari miliaran umatnya, dari ratusan juta umatnya. Dia telah terpilih dan dilantik oleh Allah menjadi wisudawan haji yang mabrur, menjadi wisudawati hajah yang mabrurah, yang diharapkan setelah dia kembali daripada menunaikan ibadah haji,
dia akan banyak melakukan perubahan, baik terhadap dirinya, terhadap keluarganya, maupun terhadap masyarakat di sekitarnya. Dahulu di zaman penjajahan Belanda, kenapa orang haji itu ditakut-takuti? Karena semua orang yang pulang haji itu dulu pasti menjadi ulama, pasti menjadi pejuang, pasti menjadi mujahid untuk melawan memerangi penjajahan Belanda. Makanya dulu ditakut-takutin, udah jangan pergi haji. Pergi haji itu sama seperti menghantarkan jenazah, pakai diazanin lagi mau berangkat. Banyak yang udah pergi haji, nangis-nangisan, kemudian kalau dia meninggal di laut, diapain? Dibuang ke laut. Udah nggak usah pergi haji, lama. Naik kapal laut waktu itu cuma 1,5 bulan baru sampai. Pulang pergi berarti 3 bulan. Iya kalau ada umur katanya. Kalau umurnya pendek, nggak tahu kuburnya di mana, nggak tahu batu nisannya di mana. Berbagai macam cara ditakut-takutin orang agar tidak pergi haji. Karena semua orang yang pulang haji pasti dia menjadi ulama, pasti dia menjadi kiai. Kalau dia nggak bisa buka pondok pesantren, dia buka majelis taklim. Yang hebat lagi, dia pasti bisa membangun masjid atau membangun musola untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan selama dari Makkah dan dari Madinah. Oleh karena itu besar harapan kita, Ustadz Haji Udin Bahrudin akan semakin lebih banyak keberkahan ilmunya dan menyebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Lagi-lagi akan semakin bertambah ikhlas dan tidak ada nilai-nilai komersil sedikit pun juga. Saya hanya berpesan, tolong dalam melayani jamaah masyarakat jangan pilih-pilih. Jangan lihat status sosial kaya miskinnya. Selama kita badan masih sehat, kita melihat jamaah itu perlu bantuan kita datangi tanpa dia minta. Baik dalam keadaan dia sedang syukuran, walimah, terlebih lagi ketika musibah meninggal dunia, maka diharapkan ustadz-ustadz yang ada di majelis salim ini akan menjadi panutan, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Alangkah bahagianya kita ketika almarhum Bapak Haji Muhimin bin Muhadi itu wafat, kayaknya nggak ada habis-habisnya orang, dari malam pertama sampai malam ke-7 penuh orang, dan hampir setiap malam yang datang itu berganti-ganti orangnya, dan keberkahan makanan dan minuman kayaknya nggak ada habis-habisnya. Tiap malam kita kayak dapat besek mulu ya Ustaz, nggak ada habis-habisnya, kopinya, tehnya dan lain sebagainya. Namun ketika ada masyarakat mungkin secara ekonomi dia kurang bagus, atau dalam mungkin pergaulannya dia kurang bergaul, ini jangan sampai membuat kita pilih-pilih, gua nggak kenal sama yang meninggal, gua nggak kenal sama keluarganya, jangan-jangan keluarganya nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah ke masjid. Itu mah bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Urusan kita adalah memperlihatkan keramahan, menjadi rahmatan lil alamin, ada di tengah-tengah masyarakat. Saya nggak bisa bayangkan itu betapa bahagianya ada keluarga yang keluarganya meninggal, yang datang takziah itu ustadz semua, udah haji semua lagi. Itu senangnya luar biasa. Saking senangnya kadang-kadang dia bingung, ini ustadz kalau mau pulang mau dikasih apa gitu kan, saking bingungnya. Nah ya nggak masalah, itu urusan dia sama Allah. Cuman yang jadi masalah bagi kita adalah bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul bisa mendatangkan keberkahan yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nasihat ini bukan hanya untuk Ustadz Haji Udin Bahrudin, tapi buat kita semua yang udah haji dan udah umroh, mudah-mudahan akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang telah melakukan kontrak menjadi orang baik sampai akhir hayatnya. Amin ya robbal alamin. Haji Jam teruslah traktir Bang Wawan. Kalau habis jogging, walaupun habis nasi uduk di Nurul Falah, makan lagi Bang. Namanya perkembangan
masih dalam masa pertumbuhan. Ajak Bang Romli, ajak Bang Armat. Kemarin ajak Pak Bunin ya? Temu Pak Bunin, Pade Semo ya? Oh, ada Pade Semo. Ini budaya traktirnya Haji Jam kayaknya udah lama nih nggak ditularkan ke kita lagi. Udah menurun. Tapi kalau Pak Ketua kita mah tiap malam siapa yang mau ditraktir datang aja dah ke rumah tiap hari. Mau kopi kayak mau teh kayak tinggal ngomong gitu ya. Nah, inilah kebahagiaan kita bersama. Sepertinya semua ustadz-ustadz di Majelis Taklim kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, menikmati undangan Allah. Satu ustadz yang belum kita doakan, Bapak Ustadz Haji Adi Wijaya. Secepatnya insya Allah beliau bisa haji dan umroh bersama istri dan anak-anak dan keluarga yang tercinta. Yang lain insya Allah juga akan menyusul, yang belum juga akan menyusul. Saya mau laporan sama Pak Haji Rais. Pak Haji, saya udah perpanjang paspor Pak Haji. Bisikin Pak Haji Rais. Saya udah perpanjang paspor, sekarang paspor tuh 10 tahun Bang. Dulu kan 5 tahun, sekarang 10 tahun Bang. Panjang banget Bang 10 tahun. Ya, itu artinya ada isyarat kemungkinan akan berangkat lagi, apakah umroh, apakah haji. Seperti Haji Yusuf kemarin, tiba-tiba pamit mau bawa jamaah umroh dari Mujahidin. Ya, habis kita tahlilan pertama di belakang Pak Parman itu, dia langsung pamit. Dia nggak bisa hadir untuk hari kedua dan hari ketujuh karena dia harus membawa jamaah. Tadi sore apa kemarin sore ya tadi? Kemarin sore membawa kurang lebih 40 jamaah umroh dari KBIH Al Mujahidin. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita nyusul ya Kong. Nyusul berangkat lagi kita haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.